Guru Gembul kembali membuat heboh teman-teman. Ia berkata bahwa setiap orang itu boleh menafsirkan Al-Quran sendiri tanpa harus mengikuti ulama. Ucapannya terdengar bebas dan modern, tetapi inilah awal dari kekacauan dalam memahami agama. Karena Al-Quran bukan kitab untuk ditafsirkan sesuka pikiran kita, melainkan wahyu Allah yang hanya bisa dijelaskan dengan ilmu, sanad, dan bimbingan ulama yang benar. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Guru Gembul yang mengatakan Al-Quran itu boleh ditafsirkan secara mandiri. Di dalam Quran, Sunnah jelas, semuanya jelas. Kalau misalkan ada perdebatan, kembali ke Quran dan Sunnah, teksnya aja baca. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Tapi yang terjadi sekarang adalah jangan baca teks Quran tanpa guru, nanti kamu tersesat, dan lain sebagainya. Jadi, maksud dari teks itu adalah, berarti kamu harus ikut pada tafsiran dari ulama ini, kelompok anu, dan sebagainya. Akhirnya ikut, dan sebagainya. Nah, ketika manusia dianggap tidak mampu untuk menafsirkan teks-teks secara mandiri, maka biasanya masyarakat itu akan terjebak pada kegelapan. Belakangan ini muncul lagi pernyataan dari sosok yang dikenal dengan nama Guru Gembul. Seorang tokoh yang populer di media sosial yang sering membahas tema agama, filsafat, dan sejarah dengan gaya yang santai dan logika rasional. Salah satu pernyataannya yang menuai kontroversi adalah ketika ia menyebut semua orang boleh menafsirkan Al-Quran secara mandiri. Pernyataan ini terdengar menarik bagi sebagian orang karena seolah memberi kebebasan berpikir dan menolak otoritas ulama yang dianggap mengikat. Namun di sisi yang lain teman-teman, bagi orang yang memahami ilmu agama, pernyataan seperti ini sangat berbahaya karena menyentuh wilayah paling sensitif dalam Islam, yaitu penafsiran terhadap kalamullah. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan tafsir mandiri? Tafsir mandiri yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tanpa bimbingan ulama, tanpa ilmu alat, dan tanpa mengikuti kaidah tafsir yang benar. Artinya, siapapun bahkan yang tidak memahami bahasa Arab, ilmu balaghah, asbabun nuzul, atau qawaid tafsir dianggap boleh menafsirkan ayat sesuai dengan logika dan pemahamannya sendiri. Padahal di dalam tradisi Islam, tafsir bukan sekadar membaca ayat dan menerjemahkan maknanya secara harfiah, tetapi tafsir adalah proses ilmiah yang melibatkan banyak cabang ilmu teman-teman. Itu seperti ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, lalu ilmu qiraat, macam-macam bacaan Al-Quran, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, dan nasikh dan mansukh, yaitu ayat yang menghapus dan dihapus. Lalu juga ilmu hadis untuk memahami penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akidah dan usul fikih. Tanpa semua perangkat ilmu itu, seseorang bisa salah memahami ayat dan akhirnya menyimpang dari maksud Allah yang sebenarnya. Perlu kita ketahui teman-teman, kalau setiap orang itu dibolehkan menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya, maka akan terjadi kekacauan dalam tafsir. Setiap kelompok, bahkan setiap individu akan memiliki Al-Quran versinya sendiri. Akhirnya yang muncul bukan pemahaman Islam yang satu dan murni, tetapi ratusan versi Islam yang berbeda-beda. Contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Jika ada ayat tentang jihad nih, orang yang tidak paham mungkin menafsirkannya secara ekstrim dan menganggap semua jihad harus diartikan perang secara fisik. Sebaliknya orang yang lain bisa menafsirkan hanya sebagai perjuangan batin tanpa konteks syar'i. Dua-duanya sama-sama keliru dalam menafsirkan tanpa ilmu.
Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan hal ini di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang kamu tidak kamu ketahui. Begitu juga Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka jahanam. Hadis ini menunjukkan bahwa menafsirkan Al-Quran dengan akal semata tanpa ilmu adalah dosa yang besar, teman-teman. Lalu mengapa umat Islam itu dilarang menafsirkan tanpa ilmu? Larangan ini bukan berarti bisa menutup pintu pemahaman terhadap Al-Quran. Justru setiap muslim dianjurkan untuk membaca, mentadaburi, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Namun antara tadabbur dan tafsir itu sangat jauh berbeda, teman-teman. Tadabbur artinya merenungi makna Al-Quran untuk dirinya sendiri, mengambil hikmah dan nasihat moral tanpa mengubah makna ayat. Tafsir adalah penjelasan tentang maksud Allah dalam ayat secara ilmiah, lengkap dengan dalil, konteks, dan ilmu alat. Tadabbur boleh dilakukan oleh siapa saja, tetapi tafsir hanya boleh dilakukan oleh seorang yang ahli tafsir, yaitu orang yang memiliki ilmu, sanad, dan pemahaman yang benar terhadap metodologi tafsir. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, tidak halal bagi siapapun yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, dan siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka ia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan terbesar dari pemikiran tafsir mandiri ala guru gembul adalah menyamakan Al-Quran dengan buku biasa. Ia beranggapan bahwa semua orang itu bisa memahami makna Al-Quran hanya dengan membaca terjemahannya, seperti membaca teks sastra atau karya filsafat. Padahal Al-Quran bukan karya manusia, teman-teman. Ia adalah kalamullah, yaitu perkataan Allah yang syarat dengan makna, rahasia, dan struktur bahasa yang tidak bisa dipahami hanya dengan logika manusia. Selain itu, teman-teman, konsep tafsir mandiri juga berakar dari pemikiran liberalisme agama yang menolak otoritas ulama dan menganggap kebenaran bersifat relatif. Pandangan ini muncul dari dunia barat yang mengedepankan kebebasan dalam berpikir tanpa batas. Tetapi dalam Islam, kebenaran itu berdasarkan wahyu dan ilmu, bukan sekadar opini semata. Jika ide seperti ini dibiarkan menyebar, teman-teman, maka akan lahirlah tafsir-tafsir yang nyeleneh. Setiap orang itu bisa menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Semisal ayat tentang aurat ditafsirkan tidak wajib menutup kepala, ayat tentang sholat dianggap hanya simbol kesadaran spiritual, dan sebagainya. Akhirnya apa, teman-teman? Agama berubah jadi sekedar opini. Ulama kehilangan otoritasnya, padahal ulama adalah pewaris para nabi. Jika umat Islam menolak ulama, maka umat akan kehilangan panduan dan mudah disesatkan oleh orang yang pintar bicara tapi dangkal ilmunya. Muncul keraguan terhadap Al-Quran itu sendiri, teman-teman, karena terlalu banyak tafsir yang bebas. Orang mulai bingung nih, mana yang benar dan mana yang salah. Akibatnya apa? Muncul sikap skeptis terhadap wahyu. Lalu bagaimana Islam mengajarkan cara memahami Al-Quran? Islam tidak melarang umatnya untuk memahami makna Al-Quran, tetapi Islam itu mengajarkan tahapan dan adab dalam menafsirkan Al-Quran, seperti belajar ilmu alat terlebih dahulu. Siapapun yang ingin menafsirkan ayat harus menguasai bahasa Arab, tafsir, usul fikih, dan hadis, merujuk kepada tafsiran para ulama terdahulu seperti tafsir klasik seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lain-lain, yang menjadikan rujukan utama agar tafsir kita tidak menyimpang dari pemahaman salaf. Tidak menafsirkan berdasarkan hawa nafsu ataupun logika semata, teman-teman. Semua penafsiran harus punya dasar ilmiah dan dalil yang kuat, menghindari tafsir simbolik tanpa dasar, seperti tafsir batiniah yang menganggap setiap ayat punya makna rahasia tersembunyi tanpa landasan syar'i.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan Guru Gembul bahwa semua orang itu boleh menafsirkan Al-Quran secara mandiri adalah pemikiran yang berbahaya. Nah, serta menyesatkan dan bertentangan dengan prinsip Islam. Al-Quran bukan teks yang bebas untuk ditafsirkan, melainkan wahyu Allah yang hanya bisa dipahami dengan ilmu dan bimbingan ulama. Kebebasan tanpa ilmu bukanlah sebuah tanda kecerdasan teman-teman, tetapi awal dari kesesatan yang nyata. Allah tidak menurunkan Al-Quran agar manusia saling berselisih dalam tafsir, melainkan agar mereka taat kepada petunjuknya melalui jalan ilmu dan sanad yang benar. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.